warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai manasik haji, umroh, dan juga sejarah kurban. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai ibadah haji. Seperti yang teman-teman ketahui, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan juga puasa. Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim bagi yang mampu, baik dari segi material, fisik, dan juga keilmuan. Bagi seluruh umat muslim sangat mendambakan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci minimal 1 kali seumur hidupnya. Karena bagi orang yang telah melaksanakan ibadah haji berarti telah menyempurnakan agamanya. Assalamualaikum anak-anak bunda, selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita mulai doanya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak bunda, karena hari ini kita akan mengadakan kegiatan manasik haji. Anak-anak bunda tahu nggak hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kegiatan manasik haji ini? Mari kita lihat video berikut untuk mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan manasik haji.
Hajar. Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar sudah lama tidak dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim terus berdoa, dan pada suatu malam Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Ibrahim yaitu, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku seorang anak yang soleh." Amin. Nah, tak lama setelah Nabi Ibrahim berdoa, istrinya Siti Hajar mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Setelah Ismail beranjak dewasa, pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Ia bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, ia menemui Ismail dan membicarakan semuanya mengenai mimpinya tadi malam. Ia berkata kepada Nabi Ismail bahwasannya ia bermimpi bahwa Allah menyuruhnya untuk menyembelih Ismail sebagai tanda kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah. Nabi Ismail menjawab, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah engkau akan mendapat itu sebagai orang-orang yang bersabar." Setelah itu, Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke atas bukit dan membaringkannya di atas sebuah batu untuk disembelih. Pada saat Nabi Ibrahim mengangkat pedang untuk menyembelih Ismail anaknya, sebuah keajaiban terjadi. Nabi Ismail digantikan oleh seekor domba jantan yang turun dari surga. Sehingga Nabi Ibrahim berkata, "Inilah ujian yang nyata." Dan dengan ujian ini mengetahui orang-orang yang sabar. Nah, itulah mengapa setiap tahunnya orang-orang yang memiliki rezeki lebih dianjurkan untuk berkurban. Dan hasil kurban atau daging kurban tersebut akan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, itulah sejarah kurban dari cerita Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Semoga anak-anak bunda dapat mengambil pelajaran dari cerita tadi dan mengetahui asal-muasal atau sejarah berkurban. Mudah-mudahan anak-anak bunda bisa melakukan kurban. Selanjutnya, bunda akan menjelaskan tentang asal-usul dan juga tata cara melempar jumrah. Nah, melempar jumrah artinya melempar batu sebagai isyarat untuk mengusir setan. Nah, jadi asal-usul dari melempar jumrah ini berasal dari kisah seorang nabi dan juga anaknya, yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Suatu hari saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan ibadah haji, dan sesampainya mereka di jumrah, mereka dihadang oleh setan. Karena dihadang oleh setan, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail mengambil batu lalu melemparkannya ke arah setan tersebut, dan setan tersebut lari ketakutan. Setelah setan tersebut lari, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail melanjutkan perjalanannya. Saat di jumrah wusta, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dihadang kembali oleh setan. Nabi Ibrahim dan Ismail kembali mengambil batu dan melemparkannya kepada setan. Setan itu kembali lari dan juga ketakutan. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke Jumrah Aqobah. Di Jumrah Aqobah, mereka dihadang kembali oleh setan dan mereka melakukan hal yang sama. Mereka mengambil batu dan melemparkannya kembali ke setan, sehingga setan tersebut lari ketakutan. Nah, itulah salah satu cerita dan juga sejarah mengenai asal-usul melempar jumrah. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan mengenai tata cara melempar jumrah. Anak-anak Bunda, sudah ada yang tahu bagaimana caranya melempar jumrah? Baik, akan Bunda jelaskan bagaimana caranya melempar jumrah. Pertama, kita harus mengumpulkan batu terlebih dahulu. Setelah mengumpulkan batu, kita melakukan
melakukan perjalanan ke jumroh yang pertama, yaitu jumroh ula, dan melemparkan sebanyak 7 kali batu ke jumroh tersebut. Batu dilemparkan satu-satu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi batu tersebut dilemparkan 7 kali dengan mengucapkan Allahu Akbar. Setelah melemparkan 7 kali batu, kita melanjutkan perjalanan menuju jumroh yang kedua, yaitu jumroh wusta. Kembali lagi kita melemparkan 7 batu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Setiap satu lemparan kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah itu kita lanjutkan perjalanan ke jumroh yang terakhir, yaitu jumroh Aqobah. Kembali kita melemparkan 7 kali batu ke jumroh Aqobah dengan mengucapkan apa? Ya, Allahu Akbar. Nah, sekianlah asal muasal dan juga tata cara melempar jumrah. Sehingga dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini, melempar jumrah menjadi salah satu rukun ibadah haji yang dikerjakan sampai saat ini. Mudah-mudahan anak bunda bisa melaksanakan lempar jumrah ini. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Kita sudah banyak belajar mengenai manasik haji, mengenai kurban, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu ya sama-sama tentang naik haji. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku ingin ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, sambil melempar jumrah ula wusta Aqobah. Syai dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan kita belajar manasik haji ini, anak bunda dapat meningkat imannya, ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami arti toleransi, kebersamaan, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, anak-anak bunda sudah belajar dan juga melakukan pembiasaan bagaimana caranya melakukan ibadah haji. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Nah, bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.